Karena kalau sudah ceritanya Pak memasuki alam kubur, meninggalkan dunia, yang dibawa cuman amal soleh. Amal jahat pun memang dibawa, tapi yang paling utamanya yang kita rencanakan kan tidak bawa amal jahat ini. Jemaah Al-Furqan ini, rumah yang direlief secantik itu Pak, tinggalnya itu. Oh tinggal. Mobil mewah Alphard yang tak berapa harganya tidak dibawa itu. Kebun sawit itu tinggal Pak. Sedangkan kalung, cincin sama gelang tidak terbawa. Oh, kartu tabungan pun tidak dibawa. Apalagi yang 3 tahun tidak diblokir, tidak bisa. Ini aja udah payah ngambilnya, apalagi di akhirat nanti susah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang saya muliakan, tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mencurahkan berbagai nikmat kepada kita sehingga dapat bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam kita pohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kita terdahulu. Kemarin sudah kita ungkapkan bahwa pergantian tahun itu paling dituntut bermuhasabah. Menghitung diri. Seberapa amal yang sudah kita lakukan. Bertafakkur. Merenung diri. Andai kita berangkat menghadap Allah, kira-kira bagaimana nasib kita setelah habis urusan dunia masuk ke alam kubur. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hitunglah dirimu sebelum kau kelak diperhitungkan. Karena kalau sudah ceritanya Pak memasuki alam kubur, meninggalkan dunia, yang dibawa cuman amal soleh. Amal jahat pun memang dibawa, tapi yang paling utamanya yang kita rencanakan kan tidak bawa amal jahat ini. Jemaah Al-Furqan ini enggak lagi amal jahatnya tidak seberapa ini. Dan nampak ciri-ciri ahli surga itu. Yang banyak amal soleh itu aja kerja kita tiap hari Pak. Apa enggak namanya usaha. Makanya ini cuman yang dibawa ke hadrat Allah. Rumah yang direlief secantik itu Pak, tinggalnya itu. Oh tinggal. Mobil mewah Alphard yang tak berapa harganya tidak dibawa itu. Kebun sawit itu tinggal Pak. Sedangkan kalung, cincin sama gelang tidak terbawa. Oh, kartu tabungan pun tidak dibawa. Apalagi yang 3 tahun tidak diblokir, tidak bisa. Ini aja udah payah ngambilnya, apalagi di akhirat nanti susah. Yang dibawa cuma amal soleh yang paling utamanya. Kalau amal buruk, mudah-mudahan tinggalkanlah di dunia dengan cara bertaubat. Tinggalkanlah di dunia. Cuman Bapak dan Ibu, tidak cukup kita bermuhasabah, merenung diri tentang amal ibadah. Kenapa? Karena amal ibadah yang kita kerjakan itu masih ada pengganjal. Kalau keburukan juga masih kita kerjakan. Karena 2 dalam agama yang paling dituntut. Mengerjakan perintah, meninggalkan larang. Kalaupun kita mengerjakan perintah rajin, tapi larangan juga dikerjakan, ya sama dengan bohong itu. Sama dengan bohong. Makanya hitung diri berapa amal soleh, kaji diri.
seberapa keburukan yang merusak amal soleh kita itu. Itu wajib dihitung itu Pak. Karena berjumpa dengan Allah itu harus amal solehnya itu memang baik, diharapkan bersih dari virus-virus yang merusak nilai amal soleh itu. Apa yang merusak amal soleh kita yang paling utama kita hindari dan kita kaji diri? Yang paling utama kata Allah kalau saya tidak salah di surah Al-Kahfi adalah syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, itu kata Allah di surah Al-Kahfi kalau tidak salah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap untuk menjumpai Tuhannya nanti kelak di dalam surga, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah ia beramal amal soleh. Tapi tidak cukup di situ. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan Allah dalam ibadah itu dengan siapapun. Dengan satu pun tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, ini yang berat itu Pak. Ibadah jalan terus, sifat syirik tertanam di hati, bertebar dalam kehidupan. Habis amal itu Pak, dosa tak terampuni. Makanya dua sifat ini wajib kita jalani. Kerjakan perintah amal soleh, tinggalkan larangan yang menjadi virus terhadap pahala amal soleh kita itu. Karena syirik itu jujur Pak, kalau syirik yang besar itu dosa tidak dapat ampun itu. Allah yang bilang dalam Al-Quran, innallaha la yaghfir an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukannya dengan sesuatu, dan ia akan mengampuni dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Kalau syirik itu Pak, dosa dibawa mati. Syirik yang besar. Kalau syirik yang kecil masih ada harapan ampun, tapi sebesar-besar dosa. Terbagi dua juga syirik itu Ustaz. Iya, terbagi dua Pak. Ada syirik yang ada ampunan, syirik yang kecil tapi sebesar-besar dosa. Seperti apa itu? Sombong. Nabi yang bilang Pak, al-kibru sirqul asghar, kata Nabi. Sombong itu syirik yang kecil. Ar-riya'u sirqul asghar, ria itu syirik yang kecil. Kalau syirik yang besar, dosa tak dapat ampun. Kalau syirik yang kecil, masih ada harapan ampun, tapi sebesar-besar dosa. Apa, bagaimana bedanya itu Ustaz? Kalau syirik yang besar itu Pak, kayaknya udah ngulang-ngulang kaji kita kalau tentang syirik ini. Nah, tapi tidak salah ya Bu ya. Bu, sombong-sombong jam Al-Furqan ini doh. Entah hatinya ngelamun, tidak tahu saya. Syirik yang besar itu menyekutukan Allah pada zatnya. Asal bersangkut dengan zat, itu syirik yang besar itu. Kalau menyekutukan Allah dalam sifatnya, itu syirik yang kecil. Karena kalimatnya, pondasi akidah itu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita ulang kembali kaji yang dulu ini kira-kira 2 tahun yang lalu ya Bu. 2 atau 3 tahun. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan Allah? Kalau Tuhan ini, sesungguhnya dalam kalimat ini hanya wadahnya itu ilah atau Tuhan. Wadah itu Pak. Di dalam wadah itu banyak tersimpan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Di kalimat ilaha yang wadah ini ada di situ sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Sementara Allah ini zat yang memiliki sifat dan perbuatan yang ada pada ilah.
Contoh, kira-kira apa saja sifat-sifat Allah itu dan perbuatannya itu? Kalau sifat, contohnya kudrat, kuasa. Tidak ada yang kuasa selain Allah. Kuasa sifatnya itu diilahi nilainya. Makanya disebut ismu sifat, nama-nama sifat. Apalagi sifat Allah itu Esa. La ilaha illallah. Tidak ada yang Esa selain Allah. Apalagi kekal. Tidak ada yang kekal selain Allah. Kalau perbuatan, banyak dah Pak. Menciptakan alam. La ilaha illallah. Tidak ada pencipta alam selain Allah. Apalagi perbuatan Allah itu memberi rezeki. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Apalagi menurunkan dan menghentikan hujan. Tidak ada yang menurunkan menghentikan hujan selain Allah. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit selain Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah. Tidak ada yang menyelamatkan selain Allah. Itulah sifat-sifat dan perbuatan Allah ini pada kalimat ilah. Sedangkan Allah ini satu-satunya zat yang memiliki sifat dan perbuatan yang ada pada ilaha. Makanya kalau kita menyekutukan Allahnya ini syirik yang besar. Makanya inilah perbedaan antara ilaha dan Allah. Kalau ada orang berkata, Ustadz, jangan diajari orang yang mau mati kalimat la ilaha illallah Ustadz. Nanti pas kalimat la ilaha mati dia Ustadz. Meniadakan Allah, dia salah. Ajaran Nabi laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari kamulah orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Seandainya pun dia berucap la ilaha tak mati, dia bukan meniadakan Allah, baru meniadakan sifat. Baru sifat yang ditiadakannya guna mengokohkan pemilik sifat itu hanya Allah. Cuman belum sampai ke ujung. Dicabut Allah. Syirikkah dia tidak? Baru meniadakan sifat. Makanya kalau syirik pada zat ini, syirik yang besar itu Pak. Seperti diyakininya Allah itu berbilang-bilang. Allah itu 3. Satu untuk daerah ASEAN. Satu daerah untuk entah apalah pokoknya 3 katanya. Atau diyakininya Allah itu 1 tapi dari 3. Dulu Allah itu 3 itu Allah itu. Di zaman Nabi Nuh mati 1. Tenggelam tidak mau dengan Nabi Nuh. Zaman Nabi Musa mati pula 1. Dihantam ular Nabi Musa. Sekarang tinggal 1 lagi. Meyakini Allah itu 1 dari 3. Tetap syirik. Atau diyakininya Allah itu lahir dari seorang ibu. Atau diyakininya Allah itu punya anak. Itu syirik-syirik yang besar lah itu. Pokoknya bersangkut dengan zat itu syirik yang besar. Tapi insya Allah Pak, kalau jamaah Al-Furqan, selamatlah kita ini karena sudah selalu dididik oleh surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, dia Allah itu Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan dia satupun. Itu dah tertanam itu di hati orang-orang yang beriman, terlebih khusus jemaah Al-Furqan. Karena surah Ikhlas ini selalu dibawa waktu sholat. Ya Bu, enggak maksudnya bukan karena pendeknya, karena cintanya ke surah Al-Ikhlas itu, ke sana perginya. Tertanam keyakinan. Yang sering terjadi itu Pak, syirik pada sifat dan perbuatan. Ini masih mencurigakan nih.
Oh, ini mencurigakan ini. Karena dihadapi sehari-hari, Pak. Kalau syirik pada zat, alhamdulillah Allah yang kita puji, dihidayahinya kita mudah-mudahan tidak terlibat di dalamnya. Tapi kalau syirik pada sifat dan pada zat, ini yang selalu terjerumus manusia. Timbul sifat sombong dan sifat-sifat yang menghantar kepada syirik yang kecil. Diyakininya, ada selain Allah pemilik sifat ini. Seperti pesta di musim hujan. Ini selalu ini datang syirik-syirik yang kecil ini. Atau penyakit lagi sangat mencemaskan. Tahu-tahu sembuh. Umpama rencana Ahad besok mau pesta. Undanganlah sudah ditebar. Tenda sudah mulai dikerjain. Keyboard sudah dipanggil dari Jakarta. Belum lagi catering sudah dipesan sekian ribu porsi. Tapi musim hujan aja, Pak. Menung aja Bapak yang mau pesta ini. Datang kawan, kok menung aja, Pak? Bingung saya yang mau pesta besok ini. Kenapa? Kayak ginilah musim hujan gimana kalau pesta kita nanti pas hujan. Kecil, wah kita orang enggak bisa. Ada jangan takut, Pak. Jangan takut. Itu jalan Keratama sana kan menjelang apa itu ada di situ Mbah yang apa itu yang sebelah kanan apa itu. Mantap Mbah itu. Kalau masalah hujan urusan dia itu. Pawang hujan terkenal itu. Apa iya katanya? Kata bapak. Pergilah ke sana bapak tuh sama ibu suami istri. Jumpa sama Mbah tuh. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Memang serem kali orangnya Pak. Nggak mandi 3 bulan biasa itu. Ada apa nak? Inilah Mbah. Rencananya kan kita mau pesta hari Ahad besok. Musim hujan kayak gini. Udahlah undangan ditebar. Cateringan tadi pesan Mbah. Mbah sedangkan tenda pun sudah mulai dibikin Mbah. Karenanya kami datang ke sini. Minta tolonglah Mbah supaya jangan hujan hari Ahad besok. Dasar Mbahnya pun tidak tahu diri. Masalah hujan urusan Mbah lah itu. Aman itu. Bawalah besok ke sini ini apa ayam panggang, ayam hitam, pulut kuning, rokok udang garam merah. Dibawalah sama bapak tuh sama ibu tuh. Entah apalah dibikin mbah ini sap. Memang hari Ahad tidak hujan Pak. Terang. Terang kali Sudirman ke sana hujan. Arengka ke sini hujan. Arifin Ahmad ke sana hujan. Situ tidak hujan loh diberingin indah. Siap pesta kagum kawan. Luar biasa ya. Biasa hujan tiap hari kok. Pas hari Ahad pesta itu tidak hujan. Kok bisa ya? Itulah hebatnya Mbah yang dia ke sana. Luar biasa Mbah tuh. Kalau masalah hujan aman sama dia. Sirik. Sirik Pak. Kenapa? Sudah kita ditanamkan keyakinan la ilaha illallah. Tidak ada yang menghentikan dan menurunkan hujan selain Allah. Tahu-tahu dicari teman berkongsinya Allah tentang hujan turun dan tidaknya Mbah yang di jalan Keratama. Syirik. Inilah yang menghancurkan dosa apa ibadah kita itu. Hancur ibadah itu benci Allah tengoknya. Jadi tidak boleh kita Ustadz minta tolong mendoakan kepada seseorang. Mendoakan boleh Pak, kenapa tidak? Mohon doa itu boleh Pak. Jangankan mau pesta. Sedangkan mau pulang Bapak ke Bukit Tinggi biasa minta doa sama tetangga. Minta doa boleh, kenapa tidak? Pak, kami mau pulang dulu ke Bukit Tinggi, mungkin 1 pekan di sana Pak. Mohon doanya Pak, mudah-mudahan kami selamat pergi, selamat kembali ke Pekanbaru. Iya kita doakan, mudah-mudahan selamat Pak. Begitu kita pergi selamat, pulang selamat. Yang menyelamatkan bukanlah dia yang berdoa. Mungkin doanya diijabah Allah. Ke sana perginya. Bukan tidak mau boleh minta doa ke orang. Silahkan minta doa ke Mbah di Keratama. Kalau Mbahnya dasar tahu akidah, dia pun sadar diri itu. Ngapain nak? Mbah mau minta doa hari Ahad besok kita mau pesta. Tolonglah didoakan Mbah. Mudah-mudahan jangan hujan. Oh iyalah nak. Itulah kemampuan kita
mohon doa kepada yang kuasa. Mudah-mudahan Allah meniadakan hujan dulu untuk beringin indah hari Ahad besok. Memang dah hujan, Pak. Kagum kawan, kok bisa ya? Itulah mungkin kasih sayang Allah itu. Diijabahnya doa kita semua, termasuk doa mbah yang di Karatama. Allah menyediakan hujan di tempat kita ini. Sirikkah itu? Enggak sirik. Enggak sirik itu. Enggak. Memohon kok. Memohon apa salahnya? Memang malah dianjurkan agama kok. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu akan aku ijabah, kata Allah. Malah Nabi berkata, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah itu. Sebetulnya ke dokter pun bisa sirik loh, Pak. Kalau kita meyakini kalau dokter itu yang menyembuhkan penyakit, sirik juga itu. Sakit anak bapak tuh. Oh, udah cemas nengoknya. Saking takutnya langsung dibawa ke dokter. Dokter apa? Dokter Sarni. Enggak di tempat saya, masalahnya dokter Sarni, Pak. Nah, dokter Sarni Jalan Dharma Bakti itu kan dokter Sarni di situ itu. Dibawa, begitu dibawa ke situ disuntik sama dokter Sarni. Kasih obat. Lincah anak tuh. Besok udah pergi dia sekolah. Kagum tetangga. Masya Allah, luar biasa. Kemarin masih cemas kita menengok si Butet itu doh katanya. Si Butet lah orang Medan ya Bu ya. Ini udah pergi sekolah katanya. Itulah hebatnya dokter Sarni. Begitu disuntiknya kasih pil, hilang penyakit anak itu buat dokter Sarni. Sirik, Pak. Fa idza maridtu fa huwa yashfini, kata Al-Quran. Kalau aku sakit cuman Allah yang menyembuhkan penyakit aku, kata Nabi Ibrahim. Itu akidah. Tapi kalau dikatakannya, kok bisa ya? Kemarin masih cemas kita melihatnya. Alhamdulillah. Usahanya dia disuntik dokter Sarni, dikasihnya pula obat. Sekarang bisa dia pergi. Syukurlah kepada kuasa Allah. Enggak sirik loh, Pak. Karena ada dua dalam agama, syariat dan hakikat. Syariat itu usaha. Hakikat itu keputusan Allah. Bersyariat tanpa hakikat binasa. Hakikat tanpa syariat konyol. Oh, konyol, Pak. Makanya dua-duanya wajib. Kerjakan syariat tugas kita. Keputusannya ada pada kuasa Allah. Tidak mampu usaha manusia melampaui kehendak takdir. Makanya ada dua kalimat anti penyakit syirik itu, Pak. Yang pertama, insya Allah. Yang kedua, alhamdulillah. Itu anti penyakit syirik itu. Tapi jangan cuma dalam ucapan, sekaligus dalam i'tikad. Karena akidah, keyakinan atau syirik itu di dalam tempatnya itu. Keyakinan itu. Di dalam hati itu, an-na'taqidah, bahwa kita men'atikadkan, mempercayai dengan yakin. Inilah akidah itu. Kepercayaan itu. Makanya ada istilah anti syirik. Kalau sudah lewat, alhamdulillah. Kalau yang akan datang, insya Allah. Kadang-kadang banyak masih lupa diri, Pak. Lupa berakidah. Ditanya, Bapak, bisa Bapak bawa beras ini ke rumah Bapak? Ini Bapak dapat 3 karung ini. Topi koki 20 kilo, jadi 3, 60 kilo. Ini pemberian caleg ini, Pak. Ini contoh dong, Pak. Apa kata Bapak tuh? 60 kilo. Kecil lah sama saya 60 kilo. Kecil. Sombong, Pak. Sombong. Sombong inilah syirkul asghar yang dibilang Nabi itu. Kecil sama saya. Lupa diri. Tapi kalau dipakai akidah, keyakinan, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak bisa ngangkat ini, Pak. 60 kilo ini dong. Insya Allah. Kalau dikehendaki Allah. Kalau tidak dikehendakinya, Pak, jangankan ngangkat 60 kilo. Tangan kiri Bapak itu pun tidak terangkatnya kalau tidak dibantu tangan kanan. Berapa banyak contoh di depan mata kita, Pak? Tidak terangkatnya tangan kirinya kalau tidak dibantu tangan kanan. Ada yang kayak gitu, Bu? Jangan sombong kita.
Mumpung masih diberikan Allah, sadarilah itu pemberian Allah, titipan dari Dia. Jangan angkuhkan karena titipan Allah. Kecil. Aduh. Selalu lupa manusia, lupa diri. Diangkatlah sama bapak. Masya Allah. 60 kilo Pak. Sampai ke rumah. Letakkan. Kagum ibu melihatnya. Masya Allah. Masih bisa angkat 60 kilo Mas. Siapa dulu abangnya? Siapa dulu abangnya? Aduh, sombong kayak inilah Pak yang berbahaya itu. Seharusnya jawabannya, masih bisa ngangkat kayak gini Mas? Alhamdulillah. Puji Dia yang memberikan tenaga itu. Yang kuat itu ndak kita Pak. Yang memberikan kekuatan itu Dia. Kalau sudah dicabutnya, habis semua, ndak punya apa-apa lagi kita. Makanya 2 kalimat ini anti syirik. Kalau yang akan datang, insya Allah. Yang sudah lewat, alhamdulillah, sadar diri kita. Kalau tidak sadar diri, resikonya tidak cuma dosa Pak, amal ibadah kita terpirus oleh karena sombong kita. Apa kata Rasulullah? La yaqbalullahu amalakum biqadari zarratin minal kibir. Tidak diterima Allah ibadah kamu kalau ada di dalamnya sombong. Kalau Allah berkata, wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekutukan Allah di dalam ibadahmu dengan satu siapapun. Tidak boleh menyekutukan Allah. Membanggakan pemberian kepada sang pemberi. Kan memang lucu nampaknya itu. Tidak cuma tenaga, rezeki pun begitu Bu. Luar biasa doh rezeki Ibu. Baru aja 2 tahun buka usaha di Jalan Arengka. Berkembangnya luar biasa. Jangan lupa Bu. Alhamdulillah, ini pemberian Allah ini Bu. Selama masih diberikan Allah, dibukanya pintu rezeki. Kalau ditutupnya mati-matian pun kita tidak dapat rezeki itu dah Bu. Sadar diri. Jangan bilang hebat kali usaha Ibu ini. Luar biasa 2 tahun ini berkembangnya usaha Ibu. Memang ini pakarnya ini. Ilmu dagang saya kuasai ini. Sarjana ekonomi ini. Alah, sombong kali Pak. Berapa banyak orang yang sukses. Ahli dagang, sarjana ekonomi, sukses dia Pak, baru separuh jalan bangkrut, habis kandas. Kalau memang ilmunya dan sarjana ekonominya yang membuat dia sukses, kenapa dia bisa jadi orang bangkrut? Karena itu yakin kita bahwa manusia mampu berusaha, di ujung usaha manusia ada kuasa Allah. Kalau tidak disertai dengan kudrat dan iradatnya Allah, tidak ada yang terjadi. Makanya sombong itu kata Nabi kita, syirkul asghar, syirik yang kecil. Jangankan mau masuk surga, tapi udah kita ceritakan Pak. Yang udah di surga aja sombong, keluar dari surga. Iblis itu, udah pernah kita ungkapkan. Amalnya luar biasa, ilmunya gudang ilmu. Tidak terimbangi jamaah Al-Furqan ilmunya itu. Mantan dosen Pak di surga itu. Kalau jamaah Al-Furqan paling S2. Kalau dia entah berapa S-nya itu. Mantan dosen pula, kurang apa ilmunya. Amalnya juga tidak terimbangi kita itu. Kalau amal kita paling 80 tahun kita beramal. Tidak, udah jarang lah itu 80 tahun beramal. Paling 60 sekian tahun. Iblis itu ratusan tahun beramal di surga. Ratusan tahun. Belajar malaikat dengan Adam kepadanya. Satu cuman penyebabnya keluar dari surga. Sombong. Ma manaka alla tasjuda iz amartuka. Apa yang menyebabkan kau tidak mau sujud ketika aku suruh engkau sujud? Iblis kata Allah, qala ana khairum minhu. Saya lebih mulia dari dia. Saya lebih hebat dari dia. Saya lebih sempurna dari dia. Diukurnya kemuliaan berawal dari asal kejadian. Khalaqatahu min tin, khalaqatani min nar. Kau ciptakan khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Menganggap rendah Adam dari dirinya, dari asal kejadian ukurannya. Sekali sombong aja Pak. Keluar. Enggak, surga bukan tempat orang-orang sombong. Keluar Pak, yang sudah ratusan tahun di surga, sekali sombong keluar dari surga. Gimana pula yang belum ke surga bolak-balik sombong? Aduh, berbahaya itu Pak.
Yang udah di sorga aja sekali sombong keluar. Yang belum ke sorga bolak-balik sombong. Cuman ada obatnya, Bu. Kalau mau berobat, istighfarlah. Masih ada harapan kalau sombong itu. Tapi walaupun dia ada harapan ampun, jangan anggap sepele ini, Pak. Sebesar-besar dosa ini. Udah diponis Al-Quran itu kalau tidak dapat ampunan dari Allah. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan nanti di akhirat kepada mereka, masuk melalui pintu neraka jahanam. Sejahat-jahat tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Karena itu kita awasi diri, Bapak dan Ibu. Pokoknya seringlah menyadari diri. Duduk pada posisi la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada tenaga kecuali pemberianmu ya Allah. Rezeki ini semua karunia darimu. Jabatan ini titipan. Semua yakinkan milik Allah. Andai diberinya kita, alhamdulillah. Andai kita berhasrat untuk diberinya, insya Allah. Ini aja pegang, Bu. Insya Allah diselamatkan Allah kita dari sifat syirik. Andai syirik ini selamat kita dari salah satu dosa yang sangat menjadi virus bagi amal ibadah kita. Mudah-mudahan amal baik kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serasa ini yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu, karena mohon maaf Pak, ada doa pula tetangga kita Pak. Masalahnya bawa kendaraan ini tidak bisa cepat-cepat lagi. Kalau dulu Anda pikir saya itu 10 menit tuntas ke Sigunggu ini. Kalau dulu, sekarang tidak lagi Pak. Anak-anak pun sudah larang. Hati-hati Pak, naik motor Pak. Karena itu mohon maaf saya kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, masih bisa keliling-keliling untuk mengungkit-ngungkit dan memupuk iman, bukan menambah ilmu ini Pak. Saya terus terang kalau menambah ilmu tidak sanggup saya menambah ilmu jamaah Al-Quran. Cuman memupuk-mupuk iman, menyegar-nyegarkan ingatan kepada Allah. Ini yang dapat saya ungkapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.